Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sepia, NIM 2019-51212 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam ujian tengah semester teori statistika dan probabilitas. Berikut penjelasannya. Oke, soal nomor 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, dan penyimpulan data, serta penyajian informasi atau data. Kemudian soal nomor 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi ataupun belum terjadi, dan seberapa besar kemungkinan terjadi tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas memiliki batas 0 sampai dengan 1. Nomor 3. Jelaskan dan beri contoh tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Contohnya, populasi penduduk di daerah Wedari Jaksa, populasi mahasiswa Universitas Muria Kudus angkatan 2019, populasi mahasiswa program studi teknik informatika, dan sebagainya. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Contohnya, populasi mahasiswa teknik informatika mencapai 5.000 orang, maka akan diambil sampelnya 2.000 orang, dan sebagainya. Kemudian variabel. Variabel adalah atribut yang menggambarkan suatu entitas seperti orang, tempat, atau sesuatu, dan nilai yang diambil variabel dapat bervariasi dari satu entitas ke entitas lain. Contohnya jenis kelamin, tinggi badan, kualitas barang, dan produktivitas kerja, serta sebagainya. Dan variabel. Variabel adalah atribut yang menggambarkan suatu entitas seperti orang, tempat, atau sesuatu, dan nilai yang diambil variabel dapat bervariasi dari satu entitas ke entitas yang lain. Contohnya jenis kelamin, tinggi badan, kualitas barang, produktivitas kerja, dan sebagainya. Soal nomor 4. Jelaskan dan beri contoh tiap mahasiswa beda contoh kasusnya. Variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya, kita memilih 10 dari 15 anak, tetapi tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41 per 2 orang anak. Kemudian variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu didapat dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa membentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Contohnya nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak, dan sebagainya.
Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada data. Diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi sebagai berikut. Ini tabelnya, ada nilai intervalnya, frekuensi. Kemudian kita disuruh menentukan nomor 5, hitung berapa median, min, dan modus. Kemudian nomor 6, kuartil 3, nomor 7, desil 9, nomor 8, persentil 80, serta tentukan rank dan simpangan rata-rata, 10 variansi dan standar deviasi. Saya sudah membuat tabel bantu di sini, di mana ada nilai internal, frekuensi dari data tadi. Kita mencari nilai tengah, FI kali XI, XI dikurangi X bar, FI X kali XI dikurangi X bar, XI min X bar pangkat 2, FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Dan ini sudah ada hasilnya, jumlahnya total, sigmanya sudah saya jumlahkan. Kemudian kita mencari nilai min atau rata-rata. Dengan rumus ini kita masukkan tadi sigma FI/XI nya berapa? 369,5. Kita dibagi nilai N. N itu sama dengan sigma F 50 sama dengan hasilnya 73,9. Kemudian kita mencari nilai median, di mana kita mencari titik tengahnya dengan rumus N tambah 1 dibagi 2 sama dengan 25,5. Jadi data 25,5 terletak pada interval kelas 73 sampai 79, maka diperoleh LO 72,5, C 7, F besar 23, F kecil 10. F besar ini termasuk frekuensi kumulatif. F besar ini termasuk frekuensi kumulatif. F kecilnya dari data frekuensi kelas tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus median sama dengan LO tambah C, N per 2 dikurangi frekuensi dibagi frekuensi biasa sama dengan 72,5 ditambah Q 50 per 2 dikurangi 23 dibagi 10 sama dengan hasilnya 73,9. Kemudian kita mencari nilai modus. Modus ini kita cari yang datanya sering keluar atau data yang paling banyak ada di interval 59 sampai 65, maka kita memperoleh LO 58,5, C-nya 7, B-nya B1-nya 15, B2-nya 14. Kemudian kita masukkan rumus modus ini, LO tambah C, B1 dibagi B1 tambah B2, hasilnya 62,12. Kemudian kita mencari nilai Q3. Kita masukkan rumus untuk mencari interval kelasnya, hasilnya 38,25. Hasil ini ada di kelas interval 80 sampai 86, maka kita memperoleh LO-nya ini 79,5, F-nya 33, C-nya 7, frekuensi 7. Kemudian kita masukkan ke rumus dan hasilnya 84. Kemudian kita mencari nilai desil 9, di mana kita masukkan nilai 9 ini. Kemudian kita total hasilnya 45,9. Hasil ini terletak pada interval 87 sampai 93. Kemudian kita dapat memperoleh LO-nya 86,5, F-nya 40, C-nya 7, frekuensinya 5. Kemudian kita masukkan rumus D9 ini dan hasilnya 93,5.
Kemudian kita mencari presentil 80. 40,8 terletak pada interval 40,8 terletak pada interval kelas 87 sampai 93, maka diperoleh LO-nya ini, C-nya ini, F-nya 40, F frekuensinya 5, kemudian kita masukkan ke rumus P80 sama dengan 86,5. Kemudian kita mencari nilai rank dengan simbol R kecil, di mana rumusnya nilai titik tengah atas dikurangi nilai titik tengah bawah sama dengan 97 dikurangi 48 sama dengan 49. Lalu simpangan rata-ratanya kita masukkan rumus ini dan hasilnya 11,228. Kemudian nomor 10 kita mencari variansi, di mana S kuadrat ini rumusnya, kemudian kita masukkan nilai-nilainya dari data tadi dan hasilnya 6432,04. Lalu standar devisa S kuadrat dengan rumus ini kita akarkan, hasilnya 80,2. Penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.